Bapak Ibu yang kami muliakan, sahur kemarin ya dalam subuh kita di Kota Padang dikejutkan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah, bangun jam 4 lagi di Allah, yang goyang di Allah. Ya, bisa dipastikan Bapak Ibu ya, hampir 100% kalau nggak 100% ya penduduk Kota Padang bangun di jam tersebut itu. Nah, kami sekeluarga bangun ya jam segitu Bapak Ibu. Kenapa dan keluar ya, bangun dan keluar. Kenapa kita bangun dan keluar Bapak Ibu? Karena kita takut tertimpa gempa. Kemudian beberapa saat setelah itu mulai tenang. Nah, sebagian besar tidur lagi Bapak Ibu, sehingga terlewat subuhnya gitu. Sini kita lihat, heran kita Bapak Ibu ya. Mereka yang terbangun takut tertimpa gempa. Kemudian ditanggung jam segitu mereka tidur lagi, mereka tidak takut terlewat subuh Bapak Ibu. Mana yang lebih bahaya, tertimpa gempa atau terlewat subuh? Nah, itu banyak orang yang cerdas Bapak Ibu ya. Maka kami mengajak diri kami dan kita semua, marilah menjadi orang yang cerdas. Yang bangunan awak di Allah. Dalam mungkin wana tahajud, bangun ya Allah. Ada peluang tahajud di situ. Ada peluang minta ampun di waktu sahur di situ. Gunalah itu. Tapi ternyata tidak Bapak Ibu, tidak banyak yang memanfaatkan, justru malah banyak yang tidur. Maka dalam kesempatan ini kami sengaja mengambil topik ini agar kita betul-betul takut, ya bukan takut tertimpa gempa, tapi takut kita tertimpa api neraka. Bapak Ibu yang kami muliakan ya, dalam Al-Quran itulah menariknya kita orang beriman Bapak Ibu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan sedikit pun, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di Al-Quran ini berkisah tentang kejadian tempo dulu, kejadian sekarang, dan kejadian yang akan datang. Ya dah ayat gempa yang kami ambil Bapak Ibu ya. Itu pertama di surat Al-A'raf. Di ayat 78 Bapak Ibu ya, tentang kasus gempa yang menimpa umat Nabi Soleh. Kata Allah, fa'akazathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Kemudian di ayat 91-nya Bapak Ibu, di surat yang sama, di surat Al-A'raf, Allah berkisah tentang kasus gempa yang menimpa umat Nabi Shu'aib. Fa'akazathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Lalu mereka dibinasakan oleh gempa bumi, sehingga pagi harinya mereka bergelimpangan dalam rumahnya. Kemudian Bapak Ibu, tidak jauh beda dari kedua ayat di atas, surat Hud ayat 67 kembali menunjukkan kasus gempa yang menimpa umat Nabi Soleh. Wa khazal ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Dan orang-orang yang aniaya itu ditimpa suara gemuruh, lalu mereka bergelimpangan dalam rumah. Kemudian Bapak Ibu, surat Al-Ankabut ayat 37 juga mengungkapkan kasus gempa yang dialami umat Nabi Shu'aib. Wa kazzabuhu fa akhazathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Lalu mereka mendustakan Shu'aib. Kemudian mereka disiksa dengan gempa yang besar. Lalu di pagi hari mereka bergelimpangan dalam rumahnya. Jadi Bapak Ibu ya, 4 ayat Al-Quran di atas selayaknya lah mengundang manusia agar memikirkan peristiwa gempa ini. Apa yang harus kita pikirkan Bapak Ibu? Apa yang harus kita ambil iktibar? Yang pertama Bapak Ibu ya, kasus gempa ini merupakan kasus yang bakal terjadi dan terjadi terus. Jadi untuk itu kita harus mempersiapkan sebagai ikhtiar kita
agar kita tidak tertimpa gempa. Caranya bagaimana? Ya bangunlah bangunan kita yang kokoh, yang kuat menurut kemampuan kita, Bapakku. Jangan dipaksakan. Maka bisa maksimal Bapak membangun rumah yang kuat, kemudian serahkan ke Allah. Jadi paksakan Bapak Ibu, potong di situ, potong di situ untuk kokoh rumah Bapak. Jangan ketakutan kita, ketakutan yang wajar. Karena Allah mengatakan ikhtiar kemudian tawakal. Ikhtiar itu sesuai kemampuan kita. Kemudian tawakal Allah menyelamatkan awak. Sama ada Bapak Ibu yang kami punya sahabat yang anaknya sakit anaknya. Nak tu yang punya piti tu Bapak Ibu. Tapi yang ini ayat Allah mengajarkan ikhtiar kemudian tawakal. Ikhtiar ambo ya Allah ko nyo ayya putih ko ikhtiar ambonya. Ambo lagi ayya nak ambo ko ya Allah mutawakal kai kau siapkan ya Allah. Dengan ikutan itu bisa sehat Bapak Ibu. Ada yang pertama ikhtiar kita bangunlah rumah kita sekokoh-kokohnya. Kemudian Bapak Ibu ya, gempa bumi mutlak terjadi atas kehendak Allah. 100% itu Bapak Ibu ya. Bukan disebabkan gunung meletus atau pergeseran lempeng bumi, itu sunatullah saja Bapak Ibu. Allah bisa beri acara Allah gitu. Yakin waktu Bapak Ibu. Dengan keyakinan seperti itu mengurangi rasa takut kita karena kita hanya berlindung kepada Allah. Dan yang ketiga Bapak Ibu ya, kasus gempa bumi di zaman Nabi Soleh dan di Nabi Shu'aib ternyata berhubungan dengan sikap umat yang durhaka kepada Allah dan Nabi-Nya. Maka orang yang berdurhaka kepada Allah dan durhaka kepada Rasulullah, dia mengundang gempa Bapak Ibu. Nah, kalau kita mengundang-undang gempa dengan maksiat, memang datang gempa itu. Maka dengan menyadari peristiwa yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, gempa yang terjadi di masa-masa yang lampau itu karena kejahatan, karena maksiat umatnya, maka hindarilah maksiat. Kalaupun nanti misalnya kena gempa juga karena kita tidak mampu mengajak orang untuk beramar ma'ruf, tapi insya Allah walaupun tertimpa gempa, kita tidak tertimpa api neraka. Dan Bapak Ibu ya, kiamat pasti terjadi Bapak Ibu. Dan gempa ini bisa menjadi terapi kiamat bagi kita Bapak Ibu. Kan takut betul itu kan. Ada kiamat besar, kiamat kecil. Kiamat kecil apa kematian? Nah, dengan kejadian gempa seperti itu terapi diri awak. Maksud awak harus selalu berbuat baik. Yang kita kerjakan yang baik-baik saja, karena gempa itu bisa jadi setiap saat gempa itu bisa terjadi, maka setiap saat kita juga harus berbuat baik. Kalau kita lihat Bapak Ibu ya, firman Allah dalam surah Al-Qari'ah dan izazah itu Bapak Ibu itu dasar itu. Ya, iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, pasti akan terjadi Bapak Ibu. Nah, kalau BMKG menganalisa ya, Putui ampere BMKG kalau lagi kiamat Bapak Ibu. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan seluruh isinya, hancur lebur bumi itu Bapak Ibu. Aku kurang menginformasikan. Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya apa kejadian itu? Sama kejadian ke Batang itu kan, dia mampir itu paniang kan sampai tidak tahu pintu keluar ya Bapak Ibu. Gampo doa harusnya awak keluar dari ke dalam. Kalau tujuan kawak panik awak itu. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan informasinya, beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepada bumi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, gempa bumi itu perintah Allah kepada bumi, dan kiamat juga seperti itu. Yauma izin yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya Bapak Ibu. Itu yang buat takwian, dan timpa dosa itu yang buat takwian. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarah, pasti akan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin sharran yarah, dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun pasti akan dibalas oleh Allah. Ini yang kita takutkan Bapak Ibu, bukan tertimpa gempa, mempertanggungjawabkan perbuatan kita, itu yang kita takutkan. Maka akibat dari gempa itu Bapak Ibu, mulai sekarang dan sampai kita tinggalkan dunia ini, yang kita kerjakan yang baik-baik saja.
Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.